Oke, halo semua. Ini kan udah jam 4.10, seperti yang aku bilang kita mulai sekarang. Dan aku izin record, tapi recordnya kayaknya bukan yang di lokal komputer, jadi nggak ada pemberitahuannya, cuman aku izin record buat keperluan bersinar. Dan ini kelas bersinar debut aku, jadi ini pertama kali. Jadi untuk suaraku terdengar jelas ya guys. Dan slide screen-nya juga, share screen-nya, sorry maksudku. Oke, terdengar. Thank you, Faris. Oke, thank you semua. Ternyata di kelas pertama aku banyak banget yang datang. 39 orang termasuk aku. Uh, aku nervous, tapi harus semangat. Jadi di sini, di kelas hari ini, di sore ini, I want to say thank you for you guys for coming to my first class, to Bersinar's first class. Setelah berapa bulan ya? Setelah UTBK itu berapa bulan, terus kan udah nggak ada lagi kelas tuh. Nah, di sini ada kelas lagi, dan aku yang mulai pertama. Jadi, I want to say thank you for coming to the class. And pasti kalian capek ya. Ini kelas 12 doang atau ada kelas 10, 11 juga? Boleh komen guys, biar aku tahu. Soalnya materinya ini kan materi sekolah ya. Oh, ada yang gap year. It's okay. Oke. Gap year. Oke, mostly gap year. Oke. Jadi yang oke. Oke, oke, oke. Oke, jadi mostly kelas 12 dan gap year. Jadi yang untuk yang nggak usah pakai K kali ya. Aku tuh umurnya masih sama kayak kalian, guys. Aku angkatan 22, jadi nggak usah pakai K. Dan karena untuk yang kelas 12, prosedur teks itu masih ada nggak sih di mata pelajaran kalian atau enggak? Atau kayaknya masih ya? Aku lupa, guys. Oke, masih ada. Oke, oke. Oke, jadi masih ada ya. Jadi masih um, sama materi sekolah. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang prosedur teks. Ini materi yang menurut aku gampang, dan karena ini kelas debut aku, kelas bersinar pertama. Oke, suaraku putus-putus. Oke, oke. Sorry guys, kayaknya aku harus stop video dulu bentar ya. Um, Suaraku sekarang bagaimana guys? Oke, aman. Oke. Oke, lancar. Oke. Jadi aku izin matiin kamera dulu sebentar. Jadi mungkin yang teman-teman yang lain ada yang nggak aman. Jadi aku izin matiin kamera dulu. Oke, jadi um, aku mau aku mau bilang kalau prosedur teks ini materi awal, karena materi awal yang gampang banget kalau menurut aku, dan kalian pasti udah paham tentang materi ini. Jadi aku di sini nggak bakal ngebahas yang sampai detail banget, karena aku yakin kalian udah paham, dan guru-guru kalian dan guru aku juga pun dulu ngejelasinnya juga bikin paham gitu guys. Jadi aku bakal cuma ngulas doang, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang prosedur teks, boleh silakan ya guys. Jadi oke, setelahnya kita kenalan dulu sama aku. Jadi di sini um, kenalan sama aku, nama aku Belva Chelsea. Bisa dipanggil Belva, bisa dipanggil Chelsea, bisa panggil Bel, terserah mau panggil apa. Nggak usah pakai kan, nggak apa-apa, santai aja. Aku dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2022, jadi aku maba semester 1, dan lagi stres ya. Nggak stres-stres banget sih. Maksudnya masih santai, cuman ya agak lagi sedang beradaptasi. Terus seperti yang tertulis, aku suka nonton film, series, dan juga baca. Jadi kalau lagi gabut gitu ya, aku baca biasanya. Dan aku sekarang lagi baca um, buku apa itu? Buku judulnya 24 Eyes. Itu buku bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian punya hobi yang sama kayak aku, you guys can hit me up and we can be friends, we can talk about it. Oh iya, lupa, aku lupa. Oke, ada yang nanya jurusan apa. Sorry guys, aku lupa jurusan apa. Oke, jadi aku dari administrasi perkantoran ya guys. Mungkin agak sedikit kurang populer, but ya administrasi ada di FA, Fakultas Ekonomi. Jadi ya, aku dari administrasi perkantoran. Oke, so next di sini
Oke, jadi ini aku ada moto hidup. Ini yang aku pakai dari zaman SMA awal. Jadi ini tuh aku sebenarnya bukan aku banget yang buat. Ini tuh aku ngambil, aku dapat ide dari BTS. Kalau kalian ada yang ARMY di sini, jadi kalau BTS kan bilangnya teamwork makes the dream work kan gitu kan. Nah, kalau aku ganti depannya jadi hard work. Nah, di sini artinya hard work. Berarti kerja keras itu ngebuat mimpi kalian tuh tercapai, guys. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian bekerja keras, pasti mimpi kalian bakal tercapai. Mungkin mau masuk PTN gitu-gitu bisa pasti kalau kalian mau dan ada kemauan, ada usaha dan doa, jangan lupa itu pasti bisa tercapai. Nah ini dari aku cuma sedikit intermezzo doang sih guys. Nah karena ini materinya santai, kita pretest dulu aja ya guys. Ini bukan soal, ini kayak cuma kuis biasa, kuis aku kayak basa-basi doang. Jadi I want you guys to open your Kahoot on Google and I'll share screen the codes yang kalian bisa masukin. Oke, gimana guys? Bisa komen kalau kalian setuju? Karena ini kita santai aja ya dan ya kita santai aja. Bisa komen jika mau. Ya harus mau sih sebenarnya ya. Karena aku udah buat. Oke. Oke. Siapkan dulu ya Kahootnya. Oke, mau kok mau ya. Sorry, aku nggak maksa ya. Aku tidak maksa, tapi agak maksa dikit tapi ya. Oke, aku stop share dulu. Thank you everyone. Oke. Sebelumnya aku minta maaf ya, muka aku, aduh, mohon maaf ini jelek banget ya. Habis aku tuh tadi 2 jam lalu tuh baru pulang, jam 3 itu aku baru pulang dari kelas. Dan kelas apa kalian tebak? Kelas bahasa Inggris. Jadi habis belajar bahasa Inggris, aku ngajar bahasa Inggris. So keren. Ya, mantap. Terus sekarang kita langsung Kahoot. Bentar, guys. Itu yang bilang cantik ya. Heh, tidak usah berbohong ya. Guys, jangan gitu guys. Apa nggak puyang? Eh, Oke, jadi kan tema dari bersinar itu kan background itu kan pelajaran favorit kan. Nah dulu di SMA, SMP, pokoknya dari SMA itu aku suka banget bahasa Inggris. Jadi tema aku kayak gini, Welcome to our class. Soalnya aku nggak bisa nemuin subjek tentang bahasa Inggris gitu. Jadi ya udah aku pakai yang aku ketemu aja. Oke, silakan guys bisa join. Masa musiknya berisik banget, tapi silakan bisa join guys. Nama bebas, karena kelas ini bukan sekolah, jadi bebas aja, terserah. Oke, semangat yang masuk FK ya. Mantep. Oh, share link. Oke, wait guys. Share link atau share code guys? Bentar guys, share link ya. Sorry to everyone, bentar guys. Ada yang minta share link soalnya. Oke, coba bisa diakses gak guys? Oke, 4.20, 4.25 ya, aku tunggu ya.
BTW ini share screenku udah kelihatan belum sih? Oke, boleh? Ya, silakan jika mau ada yang ditanyakan, silakan. Saya akan menjawab. Silakan, guys. Oh, oke, player limit Oke, guys, aku lupa Kahoot aku nggak premium. Jadi mungkin yang sorry banget ini ya Allah bontobet ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin yang nggak bisa join, aku mohon maaf, tapi ini cuma pretest doang guys. Jadi ini tuh bukan apa sih namanya kayak yang soal, bukan latihan soal. Jadi kalau nggak join nggak apa-apa, kalian nonton aja. Mohon maaf ya, ini Kahoot aku nggak premium, aku baru ingat ya. Mohon maaf ya. Sorry banget guys, ya. Saya nggak bisa join. Iya kak, iya kak. Maksudnya Rizky mohon maaf ya, ini Kahoot aku yang nggak premium, jadi nggak bisa join ya. Mohon maaf, yang nggak bisa join nonton aja. Ini cuma pertanyaan biasa, oke? Okay? Dan untuk pertanyaan Alpi ya, um, menurut kakak pendidikan sejarah itu gimana? Keren, karena dulu aku mau masuk ilmu sejarah, cuman oh ya sorry guys, aku mau jawab pertanyaan dari Alpi dulu, nanti baru kita start ya. Jadi pendidikan sejarah. Jadi dulu aku pengen masuk ilmu sejarah yang murni, yang bukan pendidikan. Cuman aku takut bilang sama mamaku, jadi aku nggak jadi. Tapi menurut aku sejarah itu keren, dan dulu pas belajar UTBK kan ada TKA tuh. Jadi paling seneng aku kalau belajar sejarah karena asik banget, dan aku sering ikut kayak bersinar gini, terus kayak belajar-belajar yang gratis. Jadi tuh aku seneng aja gitu belajarnya kayak asik. Dan ya, jadi keren kalau kamu mau masuk pendidikan sejarah, silakan. Kalau menurut aku, um, sejarah itu menyenangkan sih kalau kalian suka. Oke, mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Nanti pertanyaannya setelah kuis ini boleh. Gimana guys? Oke, sama-sama. Oke, kita mulai aja ya. Untuk yang tidak bisa masuk, mohon maaf ya. Saya ntar next time aku pakai Kahoot Premium, jadi bisa masuk semua. Oke, kita start ya. Um, Oke, Oke guys, emang sengaja waktunya aku cepetin karena ini cuma pretest dan nggak ada nilainya, jadi ya udah gitu ya. Jadi aku cepetin aja. Oke, jadi di sini, wow, ada yang banyak, ada 5 orang yang jawab great. I'm happy for you. Kalau kalian ada Oktober kalian sejauh ini baik, I'm happy for you, of course. B aja nggak ada dan Yolo aja nggak ada. Oke, jadi kalian ini mantep ya. Ini yang 2 orang yang pasrah banget ini sama banget sama kayak aku ya. Aku juga kayak gitu. Jadi kita next. Ya, next lagi. Oh. Oke, oke. Jadi nggak ada yang jawab hijau. Alhamdulillah, nggak ada yang bikin kalian kesel. Tapi banyak juga yang ngomong kacau seperti hatiku. Wah, kenapa ini kacau nih? Stres atau gimana? Atau guys, everything's gonna be okay. I tell you that it's okay to feel that way, and I promise you guys are gonna feel better anytime soon. Jadi don't worry about it. Untuk yang B aja kita sama, dan alhamdulillah everything is good. Untuk 6 orang yang pilih itu, I'm happy for you that everything is going good for you, and I hope sampai akhir Oktober, sampai akhir 2022 kalian bisa bahagia terus dan semuanya berjalan dengan baik. Kita next ya.
Oke, karena pernah kan aku bilang apa kalau procedure text itu kayaknya udah common, udah populer, udah famous, kayak udah sebenarnya sih udah khatam kalian guys, jadi nggak usah dipelajarin lagi. Tapi I'm happy that you guys have read procedure text at least once in your lives karena emang itu ada di sekitar kita, jadi pasti kalian udah pernah baca. Oke, tapi ada juga yang nggak pernah baca. Wah, ini kenapa ini? Kalian tinggal di mana, guys? Di Batu atau di mana? Oke, kalau nggak pernah baca, kali ini bakal baca. Oke. Oke, oh ya Allah, ini pada sweet banget ya, pada semangat karena aku tuh semangat karena kenapa nih? Eh, ngarang ini. Jadi di sini ada yang bilang biar nggak gabut ya, 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 it's okay. I mean, you guys have a reason, so. Oke, ada yang bilang udah tahu materinya juga, cuma ngikut-ngikut aja ya. It's okay guys. Yang penting ya, ya belajar itu nggak ada salahnya guys. Jadi kayak walaupun udah tahu materinya, kalau mau ikut ya ikut aja. Gratis juga nggak rugi. So kita next. Ini pertanyaan terakhir. Ini ada jawab salah benarnya. Wah, mohon maaf ini yang jawab false. Kenapa ini? Ada masalah apa ini? Kalian nggak mau apa Inggrisnya 1000 atau gimana? Ini aku doain kalian guys, maksud aku jawabin terus tuh biar biar semangat gitu maksudnya. Oke, itu udah pertanyaan terakhir. Kenapa ada podiumnya? Tapi ya, oh ya, jadi ini podiumnya nggak jelas. Harusnya nggak ada, tapi ya nggak tahu kenapa. So, ini kita udahin aja. Oke, Yeonjun. Eh, ya. Selamat ini Yeonjun sayang ya. Oke, udah ya. Kita masuk lagi ke share screen PPT-nya. Oke, apa PPT-nya udah terlihat share screen-nya? Oke, udah kayaknya ya. Kayaknya udah deh. Oke, kayaknya udah. Jadi aku mau lanjut ya. Oke, uh, jadi kita next. Jadi ini aku ada rules of the class. Ini cuma kayak aku buat aja buat have fun. Jadi di sini aku mau kalian untuk stay hydrated. Please get something to drink and snacks and like make sure to drink during the class. Jadi pas lagi dengerin aku yang ceramah, uh, I want you guys to drink. Bring your water, cause I bring mine here over here. Jadi kalian harus um, bawa minum kalian dan snack. Terserah mau makan. Terus have fun. English is supposed to be fun and is supposed to be easy. So kalau misalnya kalian gak ngerasa seperti itu di bahasa Inggris, well, why not gitu loh. Kenapa? Mungkin ada masalah sama gurunya, sama bahasanya, atau emang gak suka baca atau gimana. But I promise English is fun and is very easy if you guys wanna understand it. Dan yang terakhir ada don't stress. Jadi kita di sini itu untuk bukan belajar sih, kayak ya ngulas sedikit materi aja. Dan ini bukan sekolah seperti yang aku bilang. Jadi relax, everything's okay. Jadi kita santai aja. Kalian mau on cam boleh, off cam boleh, tapi harus off mic ya guys. Jadi kalau misalnya mau nanya, silakan on mic. Kalau misalnya nggak mau nanya ya udah off mic aja gitu. Oke, kita next. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, aku mau kasih warning. Warning, sebenarnya bukan warning sih, cuman aku mau bilang, jadi di sini kan aku ngekos. Nah, wifi-nya itu kan sharing ya guys. Jadi kalau misalnya nanti suara aku putus-putus kayak robot atau share screen-nya stuck, bisa bilang ke aku, Kak, suaranya gini-gini gitu. Jadi biar aku tahu dan aku bakal
Semoga aku nggak kepental-pental ya guys, tapi semoga wifi-nya stabil untuk kali ini dan kelas kita berjalan dengan lancar. Jadi setelah warning itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, kita langsung masuk aja ke materi kita hari ini. Kita cuma mengulas doang, jadi santai aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya dulu, silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa juga. Ya, ngapain nanya-nanya ya sebenarnya. Materi aja belum dipelajarin udah nanya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau nanya, silakan drop your question in the chat box, or you can on mic. Kayaknya tidak ada yang mau bertanya, jadi kita langsung aja ya. Oke, kita langsung aja, karena nggak ada yang mau nanya. Jadi di sini, di kelas sore ini, kita bakal membahas prosedur tax. Ini kayaknya di setiap kelas itu, di setiap jenjang SMA itu kayaknya ini dipelajarin deh. 10, 11, 12 tuh pasti melajarin ini, dan aku yakin kalian udah hatam, udah paham banget sama materi ini, jadi kita nggak perlu banyak sampai go into details, karena aku cuma mau ngulas doang. Dan di sini I'm gonna try to make it fun and understandable, kayak easy to understand. Jadi jadi kalian nggak perlu ya yang susah-susah kayak di textbook, di buku-buku kalian di sekolah. Jadi next. Oke, jadi di sini aku punya table of contents yang bakal kita bahas hari ini, yaitu ada definition, purpose, language features, sama structure. Jadi ini aku yakin kalian udah pasti tahu ini, 4 ini udah pasti dipelajari di sekolah karena aku dipelajari di sekolah. Nah, di sini ada definition. Definition kayak ya definisi gitu, berarti ya apa yang dimaksud dengan prosedur tax, terus kenapa kita butuh itu di daily life, kayak di kehidupan sehari-hari itu kenapa harus ada prosedur tax. Dan aku yakin kalian tahu jawabannya, tapi aku tetap masukin karena biar panjang. biar ada aja gitu yang dibahas. Nah, terus yang kedua itu purpose. Purpose ini tujuannya. Kenapa kita butuh, ya kenapa diulang lagi ya? Tapi ya pokoknya gitu ya. Purpose itu kenapa kita tujuannya butuh sebuah procedure text. Nah, terus language feature ini ciri kebahasaan. Untuk yang structure itu adalah struktur penulisan procedure text. Kita next. Definition. Jadi di sini kita mulai dengan definition. What do we know about procedure text? What have we learned at school? Jadi untuk mungkin kalian ada, karena tadi pas Kahoot banyak yang bilang pada tahu tentang procedure text. Jadi aku pengen tahu apa sih yang kalian pahamin tentang procedure text di kolom chat. Jadi bilang aja menurut aku kayak gini, atau misalnya mau on mic juga boleh. Jadi aku cuma pengen tahu kalian tuh pemahaman kalian tuh nangkepnya prosedur teks itu yang kayak gimana. Jadi bisa, you can drop it on the chat box, please, I'm begging. Jadi aku pengen lihat aja kalian pahamnya tuh kayak gimana sih, biar aku bisa lihat pandangan kalian tentang prosedur teks. Silakan guys, bisa di drop di kolom chat. I'll wait for you guys to answer my question. Just because okay. Oh banyak. Okay, wait guys. The order to do make something to up, text menunjukkan. Oke, kalian emang udah pinter-pinter banget kayak yang aku bilang. BTW sorry guys, ini ada yang pakai kamar mandi di seberang kamarku. Jadi kalau misalnya kedengaran suara air, I'm sorry. Dan ini semua yang kalian jawab di teks, di chat maksudnya, betul semua, pokoknya betul semua, yaitu tentang langkah-langkah dan steps, how to operate, how to make this, how to use that, kayak gitu ya guys. Itu namanya procedure text. Jadi kayak yang tadi kalian bilang di chat, aku setuju. Jadi di sini yaitu how to make or do or use something. Jadi steps gitu guys, langkah-langkah yang diberikan sama penulis yang baik hati dan rajin menabung untuk para pembaca yang mungkin membutuhkan steps tersebut. Jadi
Teks yang menjelaskan tentang steps melakukan sesuatu. So in other words, this text exists to help us do anything in life. Jadi kalau misalnya contoh ya, aku pas waktu itu aku sering banget tipe yang aku selalu cari Google kalau misalnya nggak tahu ngelakuin sesuatu. Jadi pas waktu itu aku pengen masukin SIM card ke HP dan aku nggak tahu caranya. Ya, padahal simpel banget ya, tapi aku nggak tahu. Jadi aku cari Google dan aku baca dan di situ banyak yang keluar tentang prosedur teks. Nah, itu adalah salah satu contoh prosedur teks yang bisa kalian temuin di daily life. Nah, itu tadi TMI, nggak penting-penting banget, tapi karena masih berhubungan dengan materi kita saat ini, jadi ya, itu adalah contoh dari aku. Kita next, karena definisi kalian udah bisa, udah benar semua tadi, jadi kita next aja langsung. Pasti nggak ada pertanyaan karena udah paham. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, you can drop it on the chat box like usual, or you can turn on your mic. Also, masuk ke yang kedua, yaitu purpose. Kita tuh kenapa sih kita tuh butuh purpose, tujuan? Kayak hidup aja butuh tujuan. Gimana prosedur teks masa nggak punya tujuan? Jadi kayak gitu, guys. Nah, prosedur teks itu pasti punya tujuannya sendiri, yaitu di sini aku buat gede-gede biar karena ya purpose-nya cuma gitu doang, biar apa nggak kosong gitu. Slide-nya tuh biar nggak kosong, jadi aku buat gede-gede. Jadi di sini to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. So basically, to make our lives easier. Jadi di sini prosedur teks ini tuh dia berguna untuk menunjukkan bagaimana sesuatu tuh dilakukan, digunakan, diselesaikan dengan melewati dengan sequence of steps, dengan langkah-langkah. Nah, itu adalah dari prosedur teks. Ini purpose-nya, tujuannya. Nah, kalau misalnya tujuan hidup aku sendiri itu aku mau jadi orang kaya, guys. Itu adalah tujuan hidup aku. Jadi kalau ya kalian gak nanya, tapi aku ngasih tahu aja sebenarnya biar nggak kaku-kaku banget kelasnya. Jadi aku bilang aja tujuan hidup aku. Jadi kita masuk ke language feature. Di sini language feature kita yaitu maksudnya ciri kebahasaan ya. Language feature tuh tata bahasa yang digunakan dalam sebuah teks prosedur. Jadi tata bahasa tuh apa sih? Grammar. Grammar bisa apa, pilihan diksi, pilihan kata yang digunakan, yang akan dipilih, yang digunakan untuk sebuah prosedur teks. Itu adalah language feature. Nah, BTW aku kecepatan nggak sih? Kayaknya enggak ya. Lagian kalian juga udah paham kan, jadi aku nggak usah pelan-pelan, but kayaknya aku harus pelan-pelan. Oke, aku pelan-pelan ya guys. Jadi di sini language feature kita ada 4. Di prosedur teks, kalau misalnya kalian sekolah, catatan dari guru gitu, pasti cuma ada 4. Lihat catatannya itu beneran 4 atau ada lebih dari 4. Oke, pelan-pelan aja, lagi pahamnya belum amat-amat paham. Oke. BTW, internet connection aku unstable, jadi kayaknya aku stop video dulu, guys. Oke. Jadi tadi kata Anissa ya. Ya, Anissa katanya dia minta untuk pelan-pelan. Jadi kita pelan-pelan aja ya, kita slow aja ya. Sorry guys, tadi aku agak sedikit nafsu. Tapi di sini kita bakal ngebahas language feature. Nah, language feature ada 4. Kalau yang di Google sih 4. Cuma nggak tahu kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka ya, sekarang pakainya, yang kelas 12. Nggak tahu deh, pakai kurikulum yang sama kayak aku atau kurikulum Merdeka, tapi kayaknya cuma ada 4 juga di buku. Jadi kita bakal bahas 4. Nah, yang pertama itu simple present. Nah, simple present. Kenapa prosedur teks itu menggunakan simple present? Ya karena kan menjelaskan sesuatu ya guys. Kenapa nggak menggunakan past tense atau verb 2 atau verb 3, kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi kalau prosedur teks karena menjelaskan sesuatu, jadi menggunakan basic English aja, kayak English yang dasar-dasar aja. Jadi nggak perlu pakai past tense atau
past continuous atau sesuatu yang kayak gitu. Cuman iya, jadi kita hanya menggunakan verb one sebagai salah satu tata bahasa di procedure text. Nah, di sini kan udah pada paham ya tentang simple present, tentang penggunaan verb one. Pasti sudah paham dong ya? Nggak mungkin nggak paham. Pasti udah paham kan, guys? Yang paham mungkin bisa kasih jempol di chat atau gimana, guys? Karena ini verb one ini udah diajarin dari SMP kayaknya. Seingat aku, verb one ini udah dari SMP. Oke, lumayan ngerti. Anissa lumayan ngerti. Untuk yang lain, bagaimana ya? Yang lain, silakan speak up. Jelasin aja. Oke. Sebenarnya guys, itu beda materi. Cuman simpelnya tuh, simple present itu tuh dia nggak ada bentuk-bentuk lain selain verb one gitu. Jadi basic banget, kayak paling dasar di bahasa Inggris itu verb one. Nah, ini aku yakin kayak kalian tuh baca gitu pasti udah tahu itu verb one karena nggak ada bentuk pasnya. Misalnya I eat a chicken, itu verb one karena it-nya tidak bentuk pas. Nah, itu adalah salah satu simple present. Nah, itu aku cuma bisa ngasih sedikit gambaran ya tentang verb one, tentang simple present karena beda materi. So, jadi itu next time mungkin sama aku, mungkin sama tutor bahasa Inggris yang lain. Cuman kayak gitu contoh simple present. Nah, karena aku tadi udah nanya tentang simple present, sekarang kita masuk ke kalimat perintah atau imperatif. Imperatif, ya betul. Jadi kalau kalimat perintah itu kan digunakan nih di procedure text, kayak misalnya si text ini menyuruh kita buat get some milk and pour it and mix it and add it, kayak gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah seperti yang tertulis ya di sini, ada mix, stir, boil, add, dan etc. gitu. Jadi misalnya kalian disuruh di stepnya itu dituliskan kayak masukkan masukkan, ini contoh membuat jus misalnya ya, masukkan buah yang sudah dipotong ke blender. Nah, itu juga salah satu kalimat perintah karena masukkan gitu kan, kalimat perintah. Nah, seperti itu maksud dari kalimat perintah. Nah, kata penghubung, setelahnya ini kata penghubung, yaitu first, second, after that, finally, dan yang lainnya. Jadi kayak kata penghubung tuh misalnya kayak step habis ingredients, habis material, itu bawahnya kan ada tulisan steps, steps gitu kan. Nah, nanti bawahnya yang nomor 1 biasanya first, cut the fruits, potong buahnya, kayak gitu. Terus nanti yang kedua, second, bla 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 gitu. Terus yang keempat, misalnya fourth. Terus nanti yang terakhir, misalnya yang udah sampai jadi makanannya, jusnya itu, nanti bilang finally you can serve it cold, you can serve it hot, or something like that. Itu adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung itu kayak ya, saya pertama ambil ini, kedua ambil itu, setelahnya kita bisa kayak gini. Terus ya seperti itu kata penghubung contohnya ya guys. Terus di sini ada adverbs. Adverbs ini kata keterangan. Jadi kata keterangan, iya betul, kata keterangan. Jadi di sini adverb ini biasanya kalau procedure text dia menggunakan kata keterangan waktu, yaitu in 5 minutes, for an hour, for 2 hours, for a day, itu juga bisa karena kan keterangan waktu. Nah, jadi ini ciri kebahasaan yang ada di procedure text yang biasanya digunakan di procedure text. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau misalnya belum paham sebelum kita move ke struktur. Silakan jika mau bertanya. Bisa drop your questions on the chat box or you can use your mic. Oke, paham? Oke, udah pada paham ya? Oke, jadi kita next ke struktur. Oke, struktur ya. Di sini kita belajar. Oke, udah cukup. Oke, jadi kita bahas aja ke struktur. Di struktur ini, how to write it chronologically. Jadi kan yang kalian cari tuh di Google, misalnya kalian cari cara
masak air. Itu sebenarnya impossible ya, karena pasti kalian udah tahu cara masak air ke situ like easy. Easy banget, kayak kalau nggak bisa masak air tuh ya nggak mungkin guys, karena anak TK aja bisa. Jadi misalnya yang lebih susah cara cara mengerjakan cara menggunakan Excel gitu. Itu bisa sebagai contoh. Nah, itu kan kalau misalnya website-website yang muncul, itu kan pasti ada yang nulis kan. Nah, orangnya itu menulis dengan struktur yang ada, yaitu jadi biar chronological gitu, biar urut dan biar nggak acak-acakan. Nah itu mereka menggunakan struktur yang baik dan benar. Jadi untuk menulis your own procedure text, we need to learn how to write it chronologically using the right and proper structures. Nah ini next ini kita bakal belajar tentang itu ya. Oke, di sini seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya kalian mau nulis procedure text, itu bisa banget tinggal pakai ini aja nih, yang 3 ini, these 3 above, below, down below, of course, sorry. Di sini ada 3, yaitu goals, materials, sama steps. Jadi, goals itu tujuannya, misalnya tujuannya kayak how to make an article, how to make fried rice, how to make an omelette, how to use a new phone, how to use a camera, how to cook rice, how to wash your dishes, how to do your homework, how to how to clean your room, terus juga bisa how to change your bed sheets, kayak gitu-gitu yang kayak kalian ketemuin aja di kehidupan sehari-hari. Itu goalsnya, tujuannya itu apa sih yang mau dicapai itu apa gitu. Misalnya kalian sebagai penulis, kalian berharap bahwa pembaca itu habis baca prosedur teks yang kalian tulis itu, mereka jadi bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, itu adalah tujuan atau goals. Nah, yang kedua, itu kita ada material. Material, ingredients itu sama. Jadi material atau ingredients itu alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang akan digunakan. Aku nggak tahu ini kenapa alat dan bahan yang akan digunakannya nempel, tapi I'm sorry, ini kayaknya aku agak sedikit ya, jadi kayak gitu ya guys. Jadi di material ini kita menuliskan, mencantumkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan atau penggunaan sesuatu gitu. Misalnya mau masang spray gitu. Berarti kan butuh apa? Butuh spraynya. Of course, kayak butuh spraynya. Berarti spray itu dimasukkan ke material. Nah, itu bisa. Terus how to um, cook fried rice. Bagaimana cara memasak nasi goreng? Berarti apa yang dibutuhkan? Nasinya. Udah pasti fried rice nggak ada nasi ya, bukan fried rice dong. Dan semacam apa yang lain yang dibutuhkan dari pembuatan fried rice itu sendiri. Nah, itu adalah material atau alat dan bahan yang dapat digunakan. Nah, next kita ada steps. Steps ini langkah-langkah. Jadi kan kalau strukturnya itu cuma 3 guys, kalau di procedure text. Cuma goals, material, sama steps. Jadi cuma dikit dan gampang diingat. Jadi yang pertama itu harus tujuannya apa dulu, terus bahan alatnya, terus yang ketiga baru steps-nya. Nah, jadi di step ini kalian menunjukkan bagaimana sih cara melakukan sesuatu dengan urut, dengan benar, dan nggak acak-acakan gitu. Misalnya mau mau gimana ya contohnya, misalnya menulis artikel, tentukan dulu idenya, terus judulnya misalnya, setelah itu ide, judul, terus baru nulis misalnya nulis kerangkanya gitu-gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu contoh langkah-langkah. Jadi harus urut, harus chronological, jadi nggak boleh acak-acakan. Nah kalau misalnya ini 3 ini sudah tercapai, nah berarti prosedur teks yang kalian punya itu udah bagus, udah sesuai sama struktur, dan kalau kalian mau mendapatkan duit, you can post it on the internet and you can get some money from it. So bisa kalian coba kalau kalian mau. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, aku punya satu contoh karena kalian udah paham, jadi aku cuma kasih satu contoh dan nanti kita ada latihan soal.
Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang struktur atau mungkin tentang definisi atau tentang sebelumnya apa sih, kok aku lupa. Uh, Sorry guys, struktur tadi apa sih? Oh, tata bahasa. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika masih ada yang kayak bingung, silakan guys. You can drop it on your chat on this chat box, or you can use your mic with turn on your mic so I can hear you. Bisa di drop your chat if you have anything to ask. Oke, sudah paham. Untuk yang lain, teman-teman yang lain, jika ada yang ditanyakan, you guys can ask. And I'm open to every question, so don't worry kalau misalnya. And pertanyaan itu, ya, misalnya nih ya guys, if you guys ever feel like dumb asking questions, don't worry about it. Karena pertanyaan itu ya adalah sebuah pertanyaan gitu, kayak itu patut untuk dijawab. Kalau misalnya orangnya tahu jawabannya. Enough, okay, enough ya. Jadi kita langsung aja masuk ke. Oke, paham. Jadi mungkin di sini masalahnya kesulitan nggak sih pas ketemu soal? Nah, kayak gitu kan ya. Sama aku juga, walaupun bahasa Inggris itu aku suka, cuman aku juga kesulitan kadang. And it's okay, it's normal karena English is not our first language and it's very much normal. And ya itu normal guys, and it's okay. We can always learn, we can always improve ourselves. So kita next saja karena nggak ada yang bertanya. Jadi di sini ada how to make scrambled eggs. Jadi scrambled eggs itu telur orak-arik ya guys. Nah, di sini aku cuma punya satu. Ini adalah contoh dari prosedur teks yang basic banget dan nggak susah-susah banget kayak buku-buku kalian di sekolah. Aku ingat banget di buku sekolah aku ada yang ngajarin caranya nyervis komputer. Nah, maksudnya tuh kayak ngajarin anak SMA servis komputer. Maksud aku tuh itu kayak not everybody can do that. Kayak hanya orang yang sudah ada sertifikasinya gitu loh guys. Kayak mekanik, kayak engineer gitu kan mereka udah tergolong jago gitu ya, kayak udah profesional di bidangnya dan ya mereka berhak untuk nyervis. Nah, ini contohnya di buku SMA aku dulu ada contoh kayak gitulah. Maksud aku kayak kenapa why don't we start from the basic kalau untuk contohnya. Jadi di sini aku masih mencantumkan salah satu contoh yang paling basic. Ini mungkin pasti kalian udah pernah atau ya telur biasa juga pasti udah pernah. Nah, di sini tujuannya yaitu how to make scrambled eggs. Itu adalah tujuan aku. Aku berharap setelah kalian, sebenarnya ini aku nggak bikin sih guys, ini aku copy paste, jadi penulisnya berharap untuk pembaca agar scrambled eggs ini tuh bisa tercapai, bisa jadi gitu loh. Jadinya bisa dimakan, of course. Nah, di sini materialnya, oke guys, jadi aku mau bilang kalau di material atau di ingredients itu tuh nggak perlu kayak pakai material or ingredients !2 terus ke bawah enter 1 eggs, 2 oil, 3 butter or something like that. Kita bisa pakai atau menggunakan this word, yaitu we're gonna need kayak gitu nih. Bisa menggunakan we're gonna need, kita akan membutuhkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah apa ya? Yang menyimbolkan atau yang mewakilkan kok steps dulu sih, maksudnya material atau ingredients yang dibutuhkan dalam suatu pembuatan sesuatu gitu. Nah, itu bisa kalian pakai nih. We will need this bla 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 gitu. Nah, itu bisa digunakan ya guys. Jadi nggak perlu kayak kaku di kayak ingredients bla 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 gitu. Kalian bisa menggunakan ini. Jadi di sini karena kita mau bikin scrambled eggs, kita harus pakai telur, of course. Like kalau nggak ada telurnya ya nggak jadi telur dong guys. Karena kan tujuan kita telur. Oke. Jadi yang kedua ada salt.
ini salt itu garam, pepper, butter, or milk. Milk ini optional, jadi karena ada orang yang beda selera ya guys. Jadi misalnya ada yang suka pakai susu atau yang nggak suka, it's okay, it's optional. Seperti yang ditulis. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kita masuk ke steps. Ini tadi aku sebutin ada verbs. Verbs ini dia sebagai kata penghubung. First, beat the eggs and whisk until the yolk and whites are thoroughly combined. Jadi di sini kita disuruh nih, pertama pecahkan telurnya, terus dikocok sampai yolk itu kuningnya sama putihnya dia tuh masuk apa sih kayak dia nggak berpisah gitu. Maksudnya sih kayak kecampur. Jadi warna kuning gitu. Nah itu adalah artinya sudah kecampur. Nah jadi di nomor 1 kita disuruh mecahin telurnya. Beat the eggs and whisk dan kocok. Jadi di sini kita udah disuruh 2 kali ya. Jadi kita menggunakan kata penghubung first, terus beat the eggs, and whisk itu sebagai kata perintah. Nah, terus yang kedua, add the milk or water. Di sini kita udah kelihatan juga add. Add ini sebagai kata perintah. And whisk again. Bisa itu sebagai kata perintah. Nah, jadi di sini add the milk or water and whisk again. The egg should be an even yellow color with not translucent spots or streaks. Jadi di sini disuruh masukin susu atau air dan kocok lagi. Nah, telurnya ini harus kuning gitu loh guys, harus kuning banget biar dan nggak ada dan harusnya telur yang bagus itu kayaknya nggak ada kayak spots atau streaks gitu loh guys, kayak yang telur-telur jelek gitu. Nah, itu adalah maksud dari spots and streaks yang disebutkan di sini. Nah, yang kedua ini kita ada next. Maksudnya yang ketiga, guys. Sorry. Next, ini bisa sebagai kata penghubung. Gently. Ini bisa ya, guys. Gently. Preheat the pan. Nah, di sini kita disuruh memanaskan pan-nya. Pan itu wajan kayaknya. Iya, wajan. Kita suruh panasin dulu wajannya. Pelan-pelan aja katanya. Gently, kayak ya udah santai aja gitu kan, nggak usah gerasa-gerusuk gitu. Nah, terus brush a small non-stick skillet with olive oil or melt a little butter. Jadi di sini kita disuruh manaskan pan. Manaskan pan itu maksudnya manasin wajan, terus kita disuruh mau oleskan dengan olive oil atau menggunakan butter atau mentega. Nah, terus or melt a little butter inside it. Warm the skillet over medium heat. Nah, terus habis mereka dimasukin si olive oil sama butternya, kita disuruh menghangatkan the skillet. The skillet itu kayaknya wajan di medium heat. Jadi kita disuruh buat kayak gitu. Kita suruh panasin, terus kita masukin olive oil atau butter, terus put in medium heat. Atau ya medium heat itu berarti nggak panas-panas banget ya, kayak ya setengah-tengah aja gitu. Nah, aku izin minum dulu guys ya. Izin minum. And you guys can also drink too, don't forget about it. Aku izin minum guys. Oke, I'm done. Oke, jadi kita langsung next ke yang keempat. Step number 4. Betul, keep hydrated. Oke, betul guys, harus hydrated ya guys. Jangan dehidrasi guys, karena it's not good for your health, for your body. So pay attention to that. Oke, yang keempat. Pour in the egg mixture and let it cook for a few seconds undisturbed. Oke, jadi di sini kita disuruh nuangkan eggs-nya. Kita disuruh nuangin telur yang udah dikocok itu tadi, itu tuh disuruh tuangin, kan ada pour ya, pour, dan let it cook for a few seconds. Nah, ini adalah keterangan waktu ya, for a few seconds. Nah, ini bisa diperhatikan, for a few seconds itu sebagai keterangan waktu. Undisturbed, arti ini cuma apa sih namanya, tambahan doang, kayak
Ya pelengkap doang. Nah, pelengkap. Ya namanya pelengkap. Jadi undisturbed tuh ya udah biarin aja gitu, nggak usah dibolak-balik, nggak usah diapa-apain. Nah, itu undisturbed. Terus yang kelima, itu kita ada then. Then ini adalah kata penghubung. Then, pull a rubber spatula across the bottom of the pan to form large, soft curds of scrambled eggs. Jadi di sini kita suruh menggunakan spatula dari bawah. Jadi kan tadi kan kita masukin tuh telurnya, terus biarin aja kan, kata aku nggak usah di ngapa-ngapain gitu. Nah, itu spatulanya dari bawah, dari the bottom of the pan to form large soft curds of scrambled eggs. Jadi kayaknya maksud di sini tuh di bawah, terus mungkin I don't know how to make really good scrambled eggs, karena biasanya kalau mamaku dulu pas aku belum ngekos itu biasanya dia kayak cuma dituangin, habis itu cuma diorak-arik gitu loh guys, kayak pakai spatula tuh kayak diacak-acak gitu. Nah itu udah jadi scrambled eggs. Mungkin karena kalau penulis ini dia itu berbeda, jadi maksudnya kayak gitu ya. Jadi di sini disuruh pokoknya nanti jadi soft curds of scrambled eggs gitu kan. Nah terus yang keenam itu kita ada continue cooking over medium low heat. Jadi setelah melakukan yang nomor 5 ini, kita disuruh melanjutkan memasak menggunakan medium low heat. Jadi udah nggak di tengah-tengah lagi, tapi kayak udah hampir kayak low, panasnya itu udah kayak nggak tengah-tengah, tapi nggak low banget gitu. Jadi kayak di tengah-tengah medium low. Nah, gitu guys. Sorry, aku bingung ngejelasinnya, tapi kayak gitu. Terus, yaitu folding. Folding itu maksudnya folding kalau di bahasa Inggris itu artinya kan melipat ya guys. Dan stirring the eggs every few seconds. Berarti kita disuruh folding sama stirring. Sama stirring every few seconds. Ini sebagai keterangan waktu. Jadi setiap mungkin 20 detik atau berapa gitu bisa di orak-arik gitu guys, mungkin kayaknya. Nah, yang ketujuh yaitu for a soft, creamy scramble, soft when the eggs are mostly set but a little liquid egg remains. Oke, jadi di sini ini cuma tambahan, jadi dia menyarankan, penulisnya ini menyarankan untuk mendapatkan eggs yang soft, yang creamy, itu kalian stop stirring and folding ketika eggs-nya itu udah mau jadi. Jadi biar liquid, biar apa sih airnya itu, biar sedikit air itu ada, remains, little liquid of egg remains gitu. Nah, dia menyarankan ini agar mendapatkan hasil yang soft and creamy. Nah, ini adalah saran juga. Jadi kalian bisa menyarankan untuk di prosedur teks itu kalian bisa menyarankan kepada pembaca kayak misalnya kalau mau lebih enak bisa pakai ini, bisa pakai itu gitu-gitu guys. Itu adalah salah satu contoh saran dari penulis yang diberikan kepada pembaca. Nah, terus ini yang ke-8 yaitu remove the pan from the heat and season to taste with salt and pepper. Jadi kita jadi wajannya diambil, wajannya tuh udah nggak pakai wajan, terus season to taste with baru kita season. Nah, setelahnya yaitu scrambled eggs is ready. Scrambled eggs is ready. Nah, ini bisa ya. And yep, ini bisa juga sebagai kata penghubung. Nggak usah pakai finally juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya apapun yang menunjukkan bahwa apa yang mau kalian capai itu udah terjadi gitu. Bisa menggunakan kata-kata seperti finally, terus apalagi ya contohnya, finally and yep, the scrambled eggs is ready. Your food you can serve your food while hot. Itu biasanya sering ada di buku ya, while hot gitu. Selagi panas di serve itu biasanya banyak di buku-buku textbook di SMA, karena aku juga dulu sering banget temuin kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari prosedur teks yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari membuat scrambled eggs. So, sebelum kita latihan soal, mungkin ada yang mau bertanya tentang ini materi, nanti tanya-tanya bebasnya setelah latihan soal, guys. Oke?
Jadi mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Like usual, you can drop your questions in the chat box, or you can ask through your mic. Gonna be waiting. Like, kita cepat banget guys. Jam segini kita udah sampai di penghujung materi dan kita tinggal latihan soal. Jadi menurut aku ini a really easy materi yang kalian bisa paham langsung. Ini kayak cuma ngulas doang. Jadi menurut aku jika ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau nanya sama guru sungkan, bisa tanyakan sama aku. Kalau misalnya aku tahu jawabannya, aku bakal jawab. And if I don't know the answer to your questions, I'll keep it and I'll search it up. I'll find the answers to that and I'll give it to you next time we meet. Oke. Oke, jadi Anda bertanya, how to be crazy rich in one day? Oke, kalau ini ada stepnya nggak? Wah, mohon maaf ini. Kalau misalnya ada stepnya, saya juga udah ngikut dari zaman dari zaman kelas 12, dari kelas 12 dari SMA itu aku udah pasti udah ikutin step-stepnya. Cuman ini agak sedikit tidak ada ya. Agak kurang ya nggak ada ya kalau di dunia nyata mah how to be crazy rich ya kerja tuh ya semangat tidak menyerah ya rajin nabung baik kepada orang ya itu bisa jadi crazy rich. Be crazy and be rich. Betul, itu admin bersinar, aku baru tahu ada admin bersinar. Oke, anyways, ini udah yang terakhir, jadi mungkin ya kenapa ya pokoknya kita ada post test ya. Oke, jadi post test dulu kita nggak pakai Kahoot karena Kahoot aku nggak premium dan prosedur teks itu biasanya teksnya panjang-panjang. Jadi karena prosedur teks panjang-panjang, jadi aku memutuskan untuk tidak menggunakan Kahoot. Nah, jadi aku bakal share screen dan di situ aku ada soal, lalu ada jawaban, bukan jawaban sih soal, maksudnya teks, soal baru nanti kita bahas. Kayaknya kita bahas satu persatu aja deh. Oke, kayak gitu ya guys. Are you guys ready for the post test? You can drop your answer in the chat box or you can use the reactions kayak yeah. Please guys, share your excitement to latihan sebelum kita masuk ke sesi Q&A bukan materi. Yay. Oke, everyone's ready. Oh, berapa soal ada yang bertanya? 9 soal. 9 atau 10, pokoknya 9 atau 10 ya guys. Dan I pick the shortest text for you guys. Jadi teksnya ini pendek-pendek. Jadi karena aku juga tipe yang malas baca panjang-panjang, jadi aku nyiapin yang pendek-pendek. Oke, I'll stop share. Oke. Oke. Kok gitu sih? Sorry. Mungkin kayak gini ya. Terlihat tidak share screen aku? Oke, terlihat. Mungkin sebelum kita maksudnya sebelum kita latihan, please drink your water first, karena aku mau izin minum. Sampai 5:10, 5:10 kita baru latihan, guys. I'm gonna give you guys a break for 2 minutes. Okay, you guys can drink your water first. Or you guys can go to the toilet if you guys want to. I'm giving you guys a chance to do so. Atau silakan jika emang nggak mau, kalian mau baca soal aja, silakan langsung ya.
Oke, sudah 5:10, sepertinya kita langsung aja masuk ke soal 1 sampai 3 dengan teks yang ada di screen kalian kali ini. Itu adalah soal buat teks nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu adalah dari teks tersebut. Mungkin bisa dibaca dulu, mungkin yang nomor 1 soalnya atau nomor 3, sorry. Nah, di sini ya, ini yang following text question ini nanti aja, ini kelihatan ntar aja. Kalian fokus ke nomor 1, yaitu what is the text about? What is the text about? Oke, wait, I'm sorry, kenapa itu ada jawabannya? Oke, sekarang kalian bisa baca soalnya, bisa baca dulu, ini apa sih teksnya itu tentang apa, nanti baru kita jawab yang nomor 1. Kalau misalnya bacanya sudah, bisa bilang di chat, sudah gitu. I'm done, or something like that. Okay, we're gonna wait for others. Jadi di sini aku kasih waktu sampai 12 deh, 5:12 kita next ke soal. Oke, udah 5:12. Jadi kita next ya ke soal. Jadi di sini soalnya bertanya, what is the text about? Nah, untuk kalian jawabannya apa nih nomor 1? Bisa kirim di chat A atau A sampai E yang jawabannya tuh yang mana. Dan itu nomor 1, ya aku sengaja aku pencet itu ya. Jadi ya pokoknya jawaban kalian yang mana, kalian bisa drop your answer in the chat box, A or B, C, D, E. Oke, everyone. Oh ya, DM-nya, maksudnya chatnya bisa ke private ke aku atau mau ke everyone juga boleh, terserah. Oke, jadi ada 2 orang. Oke, sorry. Oke, nomor 1 jawabannya sama semua ya selama ini. For now, jawabannya sama semua. Mungkin ada yang mau menjawab lagi. Atau mau langsung kita bahas atau bagaimana? Kayaknya jawabannya sama semua ya. Oke, jadi betul ya. Nomor 1 itu jawabannya D. Ya betul, kayak langsung betul. Ya ini juga aku aneh, karena ini aku kepencet itu D. Tips to maintain your healthy skin, itu betul ya. Jadi teks ini dia membahas tentang how to maintain your healthy skin. Jadi di awalnya ini kan dia bilang, don't have time for an intensive skincare, kayak nggak ada waktu buat melakukan intensif skincare yang intensif gitu guys. Nah, kalian masih bisa pamper kayaknya pamper itu maksudnya kayak nge-treat yourself, pakai skincare yang basic aja, good skincare, and healthy life choices can help delaying the natural aging process and prevent various skin problem. Jadi di sini disebutkan good skincare and healthy life choices can help delaying the natural aging process and prevent various skin problems. Jadi dari intronya, dari paragraf yang ini aja kita udah tahu kali ini bicarain tentang skin. Jadi jawabannya udah pasti yang benar itu adalah yang D. Itu tips to maintain your healthy skin. Tips to get healthy skin itu kurang pas ya guys, karena kalau maintain itu menjaga, ya menjaga. Jadi kalau to get itu berarti kan kita belum punya healthy skin, jadi
how to get it, how to get a healthy skin. Nah, itu maksud dari yang A. Yang B, tips to have gentle, younger looking skin. Jadi dia tipsnya ini bagaimana sih caranya punya skin yang kelihatan lebih muda, tapi kayak gentle, kayak gentle, younger, kayak mungkin kayak anak bayi gitu ya skinnya. Nah, itu kurang tepat karena nggak membahas tentang younger skin. Terus ada tips to healthy lifestyle, itu kurang tepat karena kita membicarakan skin ya. Penyebutan kata skin dari paragraf yang pertama, nah itu udah pasti jelas ini tentang how to maintain your healthy skin. Terus tips to prevent various skin problems, itu kurang tepat juga karena untuk menghindari various skin problems, untuk menghindari beberapa masalah kulit itu tidak dijelaskan ya, karena ini maksudnya mau maintain your healthy skin gitu. Nah, yang kedua nih, kalian udah baca teksnya tadi, menurut kalian nomor 2 ini apa jawabannya? What will remove oils from your skin? Oke, di sini ada yang ada yang jawab lagi. Oke, sama semua lagi jawabannya. Good job everyone. Oke, boleh back to text, sorry. Aku bakal back to text. Ini ya teksnya. Jadi tadi pertanyaannya adalah what will, tadi apa sih? Jadi gitu ya. What will remove oil from your skin? Apa yang bakal nge-remove minyak dari kulit kalian? Nah, di sini ya betul. Jadi jawabannya itu adalah A ya, guys. Jawabannya A, yaitu long showers and hot water. Nih, jadi kita bisa lihat di sini ya. Sorry, tadi di mana ya? Aku udah baca, tapi aku lupa. Oke, di sini ya, di nomor 3. Hot water and long showers to remove oils from your skin. Nah, jadi jawabannya adalah hot water dan long shower biar minyak dari kulit kalian itu hilang gitu, guys. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Oke, betul ya. Warm water, limited bedtime, ini udah salah ya, udah jelas. Karena tadi udah secara eksplisit disebutkan bahwa oil ini dihilangkan dengan apa ya? Itu dengan long shower dan hot water. Nah, ini udah paling bener ya. Terus kita lanjut ke nomor 3. Silakan. Wah, UTBK soalnya begini yang pada 1000 semua tuh. Ya, tidak bisa ya guys ya. Tapi tidak apa-apa berharap. It's okay. Oke, jadi nomor 3, silakan dijawab. Kalau misalnya mau balik ke teks, silakan. Oke, back to text. Oke, ada yang sudah jawab. Mungkin yang lain silakan jika ingin menjawab. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Bentar guys, aku lupa jawabannya ya. Sorry guys, aku mau lihat itu dulu kunci jawabannya. Saya lupa jawabannya. Selagi aku nyontek, kalian kalau mau jawab silakan. Oke. Oke, jadi kita bahas ya. Aku udah tahu jawabannya. Oke, jadi di sini
Ada yang jawab E, ada yang jawab B. Interesting. Oke, jadi di sini kan ditanyain ya, which of the following statements is mentioned in the text? Jadi apa sih yang disebutkan di teksnya? Yang dari sini tuh yang mana gitu kan? Nah, dari A, good skincare healthy lifestyle can stop the natural aging process. This concept can help. Oke, ada yang jawab C juga. Cool. Varieties of answers. Good. Oke, jadi di sini, jadi yang di pertama ini jawabannya good skincare healthy lifestyle bisa stop natural aging process. Di sini disebutkan ya guys, good skincare and healthy lifestyle choices can help delaying the natural aging. Nah, dia menggunakan kata stop. Stop dan delaying tuh beda atau sama? Beda kan ya? Kalau delay itu berarti di delay gitu guys. Di apa sih namanya? Diperlama, diperhambat gitu. Kalau stop kan maksudnya stop gitu. Di stop berarti nggak bakal ada lagi gitu kan. Nah, jadi udah salah dari pemilihan katanya. Itu yang berarti yang A itu salah. Terus yang B yaitu a lifetime. Oke, jadi mostly jawabannya B sama C. B sama E, sorry. Dan ada jawab yang C juga. Di yang B ini, a lifetime of sun exposure can help delaying wrinkles, age spots, and other skin problems. A lifetime of sun exposure. Kita bisa lihat ya. Di sini kita baca di sini ya, kan ada kunci the sun. Jadi kita bisa langsung lihat aja. One of the most important ways to take care of your skin is to protect it from the sun. A lifetime of sun exposure. Oke. Di sini kan disebutkan a lifetime of sun exposure can help delaying. Oke, ingat ya, a lifetime of sun exposure can help delaying. Nah, di sini disebutkan a lifetime of sun exposure can cause wrinkles, age spots, and other skin problems. Berarti maksud dari a lifetime of sun exposure itu tuh maksudnya a lifetime. Jadi tuh lifetime seumur hidup kalian tuh kalian kena matahari. Nah, itu bisa menyebabkan kerutan, terus age spots, dan masalah kulit lainnya. Nah, kalau di pilihan ini, a lifetime of sun exposure can help delaying. Ini salah ya, penggunaan can help delaying. Terpapar matahari secara langsung tanpa sunscreen itu membuat kalian malah memicu wrinkles gitu ya guys, bukan mendelay other skin problems gitu. Jadi ini yang B ini udah jelas salah karena can help delay itu udah salah dari pilihan katanya. Iya betul ya guys. Jadi yang jawab B kurang tepat karena ini ada salah ya jawabannya, harusnya bukan can help delaying ya. Ini salah. Oke. Paparan sinar matahari secara langsung itu bikin kalian ya masalah kulit lah ya pokoknya. Bukan mendelay gitu. Gak mungkin kalau mendelay. Jadi kita yang C langsung yaitu ada smoking narrows the tiny. Oke. Oke, jadi kita masuk ke bab yang smoking. Oke, decreases. Oke. Jadi di sini kita langsung lihat aja nih ya. Smoking narrows the tiny blood vessels in the outermost layers of skin, which increases. Di sini di pilihan increase. Sedangkan di teks yaitu decrease. Jadi udah pasti salah yang C ya. Yang C udah pasti salah. Karena di teks tulisannya decrease yang artinya mengurangi. Sedangkan di soal yaitu increase, artinya meningkatkan. Nah, untuk D, to protect and lubricate your skin, use skin soap before shaving. Oke, jadi di sini to protect and lubricate your skin, apply shaving cream, lotion, or gel before shaving. Nah, di sini kita lihat use skin soap. Apakah benar? Apakah skin soap disebutkan? Tidak. Jadi salah udah pasti ya nomor yang D. Jadi udah pasti salah. Berarti jawabannya udah pasti yang E dong. Nah, itu udah yang paling benar ya. E. Uncontrolled stress can increase the level of your skin sensitivity
sensitivity and stimulate acne breakouts. Jadi stres yang nggak terkontrol itu bisa meningkatkan level, increase the level. Jadi kulit kalian tuh jadi sensitif banget kalau kalian lagi stres dan nggak kontrol, dan bakal menstimulasi breakout gitu guys, jadi jerawatan. Dan itu benar-benar terjadi sama aku gara-gara aku lagi jerawatan sekarang gara-gara stres. So take care of yourself ya guys, jangan stres biar nggak breakout. Oke. Sekarang kita next ke soal 4 sampai 6. Soal 4 sampai 6. Nah, jadi di sini sebentar. Mungkin ini nggak enak banget ya tempatnya. 4 sampai 6. Ini ya guys, ini adalah soal dari teks buat 4 sampai 6. Sorry. Oke, bisa dibaca dulu guys. Ini adalah soal dari 4 sampai 6. Ini cuma segini ya, memang cuma segini, jadi kalau sudah dibaca chatnya, teksnya bisa bilang, I'm done, kayak biasa. Aku udah selesai, jadi biar aku bisa langsung next ke pertanyaan. Oke, ada yang sudah 1 orang, mungkin yang lain jika ingin. Kalau jika sudah, bisa bilang. Oke, udah ya. Jadi ini teksnya ini tentang nosebleed, cara membantu seseorang untuk guys, airway. Airway itu kayaknya pernapasan and I'm not like 100% sure. Oke. Oke guys, sorry kayaknya aku tadi kelempar. Seperti yang aku bilang, jaringannya jelek, jadi I'm sorry kalau aku tiba-tiba kelempar. Jadi ini adalah soal 4 sampai 6. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca, semoga nggak terlalu kecil. Iya, filenya nanti bakal dikasih ya, tenang aja. Oke. Boleh ya langsung dijawab jika sudah semua. Bisa 4 apa, 5 apa, 6 apa gitu. Atau mau satu-satu juga boleh, terserah guys. Oke, jadi nomor 4 sudah ada yang jawab. Oke, 4 juga ada yang jawab. Aku lupa jawabannya sebentar. Oke. Oke, menarik jawabannya ya. Ada yang mau jawab lagi untuk yang nomor
nomor 5 bisa langsung jawab, 6 juga bisa langsung. Oke, ini mesti pasti pada jawab yang nomor 4 ya. Kayaknya aku mau nunggu aja sampai nomor kali. And we guys. Oke. Ini by the way nomor 6 ini aku bikin sendiri soalnya. Jadi kalau misalnya terlalu mudah untuk ditebak, ya that's the point gitu guys. I made this very easy karena ini adalah materi pertama jadi harus yang mudah ya guys. Masih ada yang mau menjawab? Aku tunggu sampai 5:35 mungkin, 5:33. Oke, berarti di sini masih pada bingung sama yang nomor 5 ya? Karena pada jawab nomor 4 dan 6. Ya, nomor 5 bisa dipikirkan dulu, nggak apa-apa. I'll give you guys time to think. Boleh back to text? Iya, boleh. Maksudnya kok silakan sih. Iya, ini ya teksnya. Oke, jadi misalnya aku tunggu sampai 5:35 deh. Buat kalian ngerjain 4:56. Dan ini teksnya jika mau pindah lagi ke soal, tinggal bilang ya. Oke, balik ke soal. Ada yang minta balik ke soal ya guys. Jadi aku balikin ke soal dulu. Lima tiga lima, 2 menit lagi ya guys. Oke, jadi ada yang bertanya occurred gitu ya. Yang ini kayaknya ya. Oh sorry, maksud aku ini occurred guys. Kok occurred ya guys? Salah, itu typo. Sorry guys. Maksudnya occurred itu muncul. When the nosebleed just occurred. Berarti pas nosebleednya muncul, ya itu adalah arti dari pilihan nomor yang D. I'm sorry, I made a typo. Jadi kalau kalian bingung, mohon maaf ya guys. Aku sudah benerin. Satu menit lagi guys. Setelah 1 menit, aku bakal bahas 456 ya.
Oke. 1 menit lah. Oke. Sudah 5:35. Jadi aku bakal bahas yang nomor 4 sampai 6. Oke, jadi di sini. Oke, sorry guys. Ada kucing masuk. Sorry. Misalnya berisik ya. Jadi di sini karena kalau misalnya suara aku putus-putus, bisa tolong chat ya. Dan untuk what is the purpose of the text, jadi di sini oke, sudah ada yang jawab ya. Oke, jadi di sini apa sih tujuan teksnya? Di sini to inform the readers that the methods to help nose bleeding patients, to report the procedural steps, to illustrate the preventive methods, to provide instant help, to describe the control methods of nose bleeding. Jadi kalau di KJ jawabannya itu yang A guys, to inform, untuk menginformasikan kepada para pembaca cara-cara membantu orang-orang yang lagi mimisan. Nah, kalau yang B, to report the procedural steps in helping nose bleeding patients. Sebenarnya yang B ini juga bisa, kalau menurut aku karena ada tulisan procedural steps, jadi itu bisa juga. Dan untuk C, to illustrate itu kurang menurut aku sorry guys, aku kepental lagi. Iya guys, aku baru kepental, baru banget. Sorry ya guys, aduh sinyalnya jelek. Untung kita udah sampai udah sampai soal. Jadi menurut aku jawabannya itu A sama B. Jadi boleh jawaban 2 ini menurut aku boleh. Tapi untuk kalian yang misalnya punya alasan sendiri, kenapa misalnya B lebih benar atau A lebih Oke. Jadi bagaimana guys? Apa setuju dengan A dan B atau bagaimana? Setuju ya? Kayaknya setuju. Jadi kita bahas yang nomor 5. Kalian bisa bilang, kalau misalnya nggak setuju bisa bilang. Jadi kita bahas dulu yang nomor 5 ya. The text is mostly useful in a condition. Jadi di sini banyak perbedaan jawaban ya guys, dan banyak yang mungkin bingung karena tadi ini yang paling lama dijawab. Cuma di sini kan ditanyakan ya, the text itu tuh useful di kondisi seperti apa sih, kayak gitu kan. Nah, yang A ini, when the bleeding cannot be controlled. Jadi yang kedua, yang B itu when the patient's airway is blocked. Pas pasien itu nggak bisa napas. Terus, when the nosebleed occurs regularly. Pas mimisan yang E, when the patients keep covered. Oke, jadi di sini ya, seperti yang ada di soal, di sini kita bisa lihat ya, itu kan someone is having a nosebleed,
guys, sekarang just occurred atau pas nosebleed baru muncul di kondisi seperti sorry, di kondisi seperti itu. Nah, sering aku nah, jadi nomor jawabannya A dan B. Dan nomor 6 ini why is the text of data to approach the text. Nah, kalau kita guys, I'm sorry, aku barusan kepental lagi. Jadi aku mau bilang tadi nomor 5 itu jawabannya yang D ya guys. Nomor 5 itu yang D. Sorry banget guys, aku tadi kepental, so I'm sorry. Dan masalahnya kalau aku nggak share screen, yang soal 3 soal lagi tuh nggak ada guys. Bagaimana dong? Jadi aku harusnya share screen, cuma share screen-nya nge-lag dan aku kepental lagi. Tapi mungkin karena aku lagi kepental-pental kayak gini, kita latihannya cuma sampai 6 soal ya guys. It's okay, is it okay for you guys? Bisa drop the chat below. Sharing, oh bisa. Oke bisa ya, sharing. Aku sharing sekarang. Dan, sorry guys, bentar ya. Dan kalau kalian mau ngerjain bisa ya guys. Aku cuma ada sampai 9 soal ya. Oke, currently in use. Jadi kita nggak bisa. Nah, jadi, sorry. Ini aku kan, aduh, jelek banget sinyalnya. Nah, itu aku lagi sending ya. Sorry. Oh, aku malah kirim ke admin. Sorry guys, salah. Ya, mohon maaf. Ya, kocak. Oke. Sudah lagi terkirim. Oke, sedang terkirim ya. Sudah terkirim, apa bisa diakses? Dan by the way, Bersinar itu kan punya Discord ya guys. Nah, di situ aku bakal ada di situ dan kalau kalian ada masalah atau if you guys need help with question tentang bahasa Inggris, kalian bisa tanya aku di situ karena aku ada di situ. Sebenarnya aku belum join, tapi aku bakal join habis ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa kita lanjutin di Discord. Dan untuk sekarang mungkin yang di sini, itu dikasih sama kakak admin Bersinar. Jadi join Discord-nya guys. Jadi di situ sebenarnya Discord tuh agak susah dipakai awal-awal, tapi sebenarnya pasti kalian bisa setelahnya. Nah, mungkin di sini karena belum jam 6, ada yang mau bertanya mungkin tentang di luar materi atau bagaimana? Kalau misalnya nggak ada, I wanna say sorry, karena soalnya nggak bisa selesai karena aku kepental-pental nggak jelas mulu, alias wifi emang nih langsung nggak pas lagi materi. Jadi aku minta maaf banget, nggak bisa sampai selesai, cuman sudah aku bagikan dan nanti itu pasti aku akan upload ke link
Untuk kakak admin bersinar bisa tolong share itu nggak, link absence sama link traktir. Thank you kak. Soalnya aku nggak bisa share screen, jadi aku minta tolong sama kakak-kakak yang bersinar yang di sini. Jadi aku bisa itu kayak link ya ini ya teman-teman, link feedback, sorry, link bukan absen sih sebenarnya, jadi kayak gimana sih aku ngajarnya, this is my debut guys, jadi it's okay, you guys can be honest, gimana cara aku kasih, and ya betul Anissa, yang Discord itu aplikasi ya, dan sebenarnya Discord itu bisa digunakan di laptop, di Google itu bisa, jadi langsung aja search Discord gitu bisa sebenarnya kalau kalian udah punya akun. Dan nanti kita bakal ketemu di sana, we can talk there, we can answer and questions and stuff. Oke, lagi download. Oke, nice, Anissa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Selagi ngisi link feedback, bisa banget diisi link feedbacknya. Oke, oh, so cute. Oke, jadi di sini ada yang bilang, I want to say thank you for your class. It's so fun and I'm enjoying it and I hope I always understand about it. Oke, jadi di sini thank you banget ya untuk teman aku yang satu ini. Thank you for attending the class, dan tata bahasa yang kamu sebutkan tadi sudah benar ya. This is so fun. This was so fun itu bisa juga karena kan kelasnya udah tadi. Ini kan udah penutup. Terus I'm so enjoy. Oke, izin leave. Nggak apa-apa sayang. Soal aku sayang ya. Nggak apa-apa. Thank you ya udah datang. BTW kalau misalnya aku ada Instagram, kalau misalnya kalian mau oh, untuk kakak bersinar nggak ketemu kak katanya link feedbacknya. Bagaimana ya kak? Bisa tolong dibantu mungkin? Oke, untuk teman-teman aku ada IG. Jadi kalau tadinya ada di Nah, ini IG aku ya, double B E triple L C. Jadi itu adalah IG aku. Jadi kalau misalnya kalian, if you guys wanna follow me, you can follow me and I'll follow you back. Dan don't forget to isi link, tapi kayaknya linknya nggak bisa ya. Jadi it's okay kalau linknya nggak bisa bareng Vivan. Oke, betul sih nggak bisa di. Oke, bentar. Oke. Berarti nanti kalian join di Discord dan linknya bakal di share di sana. Okay, thank you everybody for attending this class, the first Bersinar class for today. Thank you for being so great and so amazing, and I'm sorry for the technical problems that I faced. Next time I'm gonna be better. So don't forget to fill the link. Oh, sama-sama. Yay, I'm happy. Thank you semua. Thank you for coming. You guys can leave. Thanks for staying. Thank you. Jangan, nanti next time aku ada kelas, join lagi, oke? Okay? Thank you everyone. Bye-bye. Have a nice night, guys. Okay. Okay.